Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau matu sewutu makku. Izazati samanung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya di akhirat. Ima ko kurupa tawepa nariko untuk jama-jama linona tamakada asso tamakada wenni tamakada bosi arigana tika. Yang penting untuk jama-jama linona fajaji. Tapi apakah itu menjadi bentuk larangan? Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa bukan umatku yang paling terbaik ketika dia lakukan dunianya kemudian lupa untuk akhiratnya, dan bukan pula umatku yang terbaik ketika dia lakukan akhiratnya kemudian dia lupa kewajiban dunianya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tanda akhir zaman, tanda sopat capurangi, tanda-tanda sokiamana. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda kecil buat kita loh yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai yang namanya dunia kemudian dia lupa kewajibannya di akhirat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dunya bala'un ilal akhirah. Majapuna yelino lalengi, majapuna yelino laleng kita untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi ini dunia hanya sebentar saja, tidak ada yang abadi. Sejago-jagonya manusia, sepintar-pintarnya manusia, si sogi-sogina rupa tawe, tapi ketika menghadapi yang namanya kematian tidak ada yang beda. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan mampu membedakan, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah merupakan keharusan. Eloki atau teyaki warani dekna warani orowane makunrai narapi watunna mesti kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita ketahui bahwa dunia ini hanyalah bentuk persinggahan buat kita. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Di setiap orang pasti ada masa, di setiap masa pasti ada orang. Di setiap orang pasti ada masanya. Ada masanya anak-anak, setelah menjadi anak-anak menjadi remaja, setelah menjadi remaja menjadi dewasa, setelah menjadi dewasa menjadi orang tua, setelah menjadi orang tua menjadi kakek-kakek nenek-nenek, setelah menjadi kakek-kakek nenek-nenek, satu yang ditunggu, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya senabitan dari koloknya masa selama hanya dua golongan kepada cengi. Angga ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Ya mir konsepnya. Jadi laleng assalamualaikum sanabita dua mi. Perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Apa yang menentukan di akhir kehidupan kita? Apa di akhir kehidupan itu? Ketika menghadapi kematiannya. Apa menentukan menghadapi kematiannya? Ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya pura kimas sempajan jangan langsung berdiri, berdoa dulu sama Allah. Engkau tahu kita pura sempajan langsung mitetong. Pura sempajan langsung berdiri. Mestinya kita berdoa dulu sama Allah. Ini ada adab-adabnya. Jangan langsung tetong, jangan langsung berdiri. Langsung dijauhkan rumah boko dia diseakan urus. Selepura masa baca tetongnya, agak tuh. Napa guru kina bitta, napa guru kena guruta. Sebaiknya ketika habis sholat jangan langsung berdiri, berdoa dulu sama Allah, menghadap dulu ke kiblat, baca-baca ini lo masikir ini Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali, masing-masing 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian setelah itu kita berdoa sama Allah. Salah satunya doanya yang terbaik ketika habis sholat. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah. Mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa mati dalam keadaan husnul khatimah? Mati dalam keadaan baik. Atau mati dalam keadaan nacapur na sabat deceng. Na nigi na semati nacapur na sabat deceng. Degaga onron na sangadin na surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin. Apa tandanya Ustaz? Ketika dia meninggal dengan dalam keadaan husnul khatimah, ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makuli-kuli ngaro. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di boleh lengat kita pak. Adalah denyut nadita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerakan kita di setiap la ilaha illallah. Majama-jama ki la ilaha illallah. Memotor ki la ilaha illallah. Mangoto ki la ilaha illallah. Sepengi estengkata. Estengkata. Jadi mestinya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah." Barang siapa dia meninggal dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka dia gaga onron nasangadinna surga pemasena pun Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narek dirapi otomateta menghadapi sakarat, jangan tinggalkan aja kisah lain. Kenapa? Karena di situ puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya aja kerang nerekongka atau ditai kesina sempajana egana puasana pulang balik ke tanah suci, tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Magai dipakalonto-lontoi pole di sitange, dipatabiling-pilingi pole di sitange, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dengan setan. Makanya kata Nabi, nareko dirapi tomateta menghadapi sakaratnya, kata Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Ya dibacanya, canggih surah Yasin. Setelah sudah dibacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu meninggal, ada kejadian. Ada yang meninggal tak buka matana, melangi matana. Kewajiban bagi orang yang hidup disapu rupana tomateta, menyapu muka wajah orang mati. Narko disapu korong, kata dibaca korong, aga dibaca Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibaca tabe ketelu. Nero genna be ketelu nama langumpi matana pa genna be kelima ganjilkan. Baca ngasi Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Genna be kelima nama langumpi pa genna be kepitu boleh. Genna beke pitu nama langumpi pa genna beke asirah bisa. Cukup 9 kali nama langumpi matana lari ki. Apakah tahu-tahu? Nah itu. Tapi dengan izin Allah akan tertutup matanya dengan sendirinya. Makanya yang paling utama adalah ketika menghadapi kematiannya, bacakanlah bacaan-bacaan surah. Salah satunya adalah surah Yasin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi, izazati samanung yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya untuk kehidupan di akhirat kelak. Makanya perlu kita ketahui bersama bahwa dunia ini hanya sebentar dan tidak ada yang abadi. Semua pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan mampu membedakan? Tidak ada yang lain. Al-Quran katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu siapa yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Maka decem itu pak nareke pun Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Kita duduk malam ini, kita duduk mendengarkan ceramah malam ini. Kata Nabi, barang siapa dia duduk nigi-nigi tudang merengkelinga ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Engkana pura masa baca sunnah langsung 100 rakaat cice. Ya. Mungkin ada 20 ya 30 lah paling tinggi itu. Ya 34. Tapi kalau 100 dia agak kepak. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan majelis ta'lim, hadir dalam satu majelis ilmu, lebih mulia daripada itu. Nah ini kita akan diperhadapkan nanti di hadapan Allah. Kita akan menghadap nanti di hadapan Allah nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan menemani. Digagas si bawaki Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita diantar ke kuburan,
Nareko diantar ke kuburan nasanabita telun rupa mitu mantaraki. 3 hal mengantar kita. Yang pertama nasanabita keluargata. Yang kedua nasanabita orang para narekongka. Yang ketiga nasanabita amala. Nikelisi 2 monro di pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluargata, pulang anakta, pulang cucuta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur, pasti lisu di bolana. Betul? Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, dia menangis karena kepergian bapaknya, menangis karena kepergian ibunya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur, pasti lisu di bolana. Anak talisu, orang parata disalai, bolata ditinggalkan, rumata ditinggalkan, otota tidak ada yang tinggal. Semua kita akan tinggalkan. Satu yang tinggal, amal perbuatan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Subhanallah. Ingat, ketika kita diantar ke kuburan, nareko diantar dari kubur wena sanabita, maka ditinggalkan oleh para pelayatnya. 40 langkah diangkat kakinya, masih terdengar angkat-angkat kakinya di dunia kepada orang yang mati. Maka kita akan didatangi oleh 2 makhluk malaikat yang namanya Munkar wa Nakir, akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Akan bertanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Akan bertanya, man imamuka, siapa imanmu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timu, yang jawab bukan lidah, yang jawab adalah amal. Ayyukum asanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Maka penyesal, penuh dengan penyesalan. Orang diberikan kesempatan oleh Allah, diwerengi umur botir pung Allah Ta'ala, tapi dia nak kegunangi umur si pamadeceng, macilaka matur si pung Allah Ta'ala. Sia-sia nanti orang diberikan kesempatan, diberikan pangkat oleh Allah, tapi tidak pernah gunakan pangkatnya untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia nanti di akhirat kemudian diwerengi asugi kepoleh pung Allah Ta'ala, tapi dia tidak pernah menggunakan asugi kena untuk menolong agamanya Allah. Maka dia akan menyesal penuh dengan penyesalan. Sambil berkata nanti di depan Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkinun, kata Allah. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, ketika nanti orang yang penuh dengan maksiat, nanti menghadap nanti di depan Allah, mengolo matur di depan dari Allah Ta'ala sambil berkata, Rabbana puang, absarna kana makita puang, wa sami'na kana marengkalinga puang, farji'na, kembalikan aku ya Allah, palisu ko puang motoni cinam pemuna. Kembalikan aku ya Allah biar sebentar. Kalau memang tidak bisa 1 tahun, cukup 1 bulan ya Allah. Kalau memang tidak bisa 1 bulan, cukup 1 minggu ya Allah. Kalau memang tidak bisa 1 minggu, cukup 1 hari ya Allah. Menyesal di hadapan Allah karena diberikan kesempatan, tapi dia tergunakan kesempatan itu untuk mengabdi di hadapan Allah. Nah, sesalena saking menyesalnya, keluar air mata, habis air mata, darah yang keluar, habis darah, nana yang keluar, habis nana, dagingnya yang keluar. Saking menyesalnya di hadapan Allah. Hadirin sidang jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mumpun engkau mau panawiringi pung Allah Ta'ala tungeng, engkau mau panawiringi pung Allah Ta'ala akesingeng, ajab pangeng kesehatan, pakai gunanya roh, sehingga kita subhanahu wa ta'ala, supaya kita dalam keadaan kembali dalam keadaan baik insyaallah. Hadirin sidang jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, engkamatu itu akhir zaman, izazati samanu, engkamatu sewutu maku. Yang kedua nasanabita yuhibbuna zunuba wa yansawna tauba, terlalu mencintai yang namanya maksiat, kemudian dia lupa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Narik kudosa dega nasapurata, banyaknya dosa yang pernah dia lakukan, Pak. Banyak dosa yang pernah dia lakukan. Madosa ki di padata rupa tawe, madosa ki di balibolata, madosa ki di tomatoata, madosa ki lauri fung Allah Ta'ala. Nah, maka Imam Al-Ghazali ya dosa hanya dua. Yang pertama dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, insya Allah cukup dengan taubatan nasuha. Kita salah sunnah taubat, mudah-mudahan Allah ampuni dosa ta. Cuman narik kuma dosa kili pada tarubat tahu, ada 2 ditempuh. Yang pertama melo dampak kiolo pura didosai, kemudian yang kedua menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bisa diterima.
Makanya kata Imam Al-Ghazali, ada dosa udilol engka telu pangkaukeng udilolo dosata. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Oh, makencangnya. Bagaimana kajiannya Ustaz? Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, dosa inrawi, dosanya matai, dosana limata, dosana ajeta, dosana timutta, dosana matatta. Makanya diale pak baraka puang, pak baraka na ojeneku puang, madosa timuku kapapao sirendre, kusapkan air wuduku ya Allah, mudah-mudahan Allah engkau ampuni. Puang, wale pak baraka na ojeneku, madosa jariku puang, mudah-mudahan insyaallah yeli makku degaga dosana usapu na saba uejenne. Pak megatoto pak dosanya wudu, dosanya tangan. Apalagi na rekodi pasaengi, na utu rambutan, mapamula dicapa na coba mana rambutan kata we. Makeci. Dena na meli meso nih. Makanya ketika berudu ya Allah, barakana wajaneku ya Allah, dosa sapunya tangan ya Allah, dosa sapunya jari ya Allah ampuni. Melalui dengan air wudu Allah akan ampuni. Apalagi dosanya kaki. Makanya daleh. Makanya yena naseng andre guru tae hakikat wudu itu adalah hakikat yang sangat luar biasa. Barakana rojenne ede pas sangat luar biasa. Bilal, sahabatnya Rasulullah, tukang azannya Nabi. Bilal, itu Pak Bilal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, dia bermimpi melihat Bilal. Tidak dilihat oleh Bilal, tapi didengarkan itu sandalnya Bilal. Sandalnya Bilal paling kelingan Nabitta. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Bilal, saya mendengarkan sandalmu sudah ada di dalam surga. Amalan apa engkau lakukan ya Bilal?" Berkata Bilal, "Ya Rasulullah, saya melakukan itu tidak pernah terputus air wuduku. Asal putusi, asal batal si majenne sika, eloka matin roma jenne sika, eloka manre majenne sika, eloka kalau masikola majenne sika, eloka kalau di kantorku majenne sika, elok si kalau di sentral majenne sika. Mau makan di tempat makan majenne sika, elok ka man di kasoroe majenne toka." Itu amalan dilakukan oleh Bilal. Maka berkata Rasulullah, "Masya Allah Bilal, barakakna wajennemu, sandalmu sudah ada di dalam surga tergeletak, barakakna wajenne." Makanya ketika diambil berkahnya Pak barakakna wajenneku ya Allah, kuusapkan mataku ya Allah, jauhkan dari segala penglihatan maksiat. Barakana wajaneku ya Allah, jauhkan dari segala mulut-mulut yang tidak baik, perkataan-perkataan yang buruk, jauhkan dari segala kemaksiatan ya Allah. Barakahnya yang namanya air wudu. Pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang mana itu? Pernah berzina, minum minuman keras, main judi, mas sabu-sabu, ngisap len, maka tidak bisa diampuni melalui dengan air wudu saja, nanti diampuni melalui dengan taubatan nasuha. Makanya ketika habis sholat istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, pure mas sempaja na baca roden rebek ketelu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa-dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Perbanyak salah sunnah taubat dilaksanakan itu insyaallah.
habis salat maghrib bagus di tempatnya itu. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuk bagus dilaksanakan ketika habis salat maghrib. Dia laksanakan misalnya sunat taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat paling sedikit, paling banyak terserah. Berapa kemampuan tak? Apa niatnya? Gampang. Usalli sunat taubat rakaatain da'ang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis, Opuang. Maniak ke masa wajah sunat taubat 2 rakaat sunnah karena Allah, Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo. Pakai bahasa Konjo ya. Bahasa saya itu Bulukumba Pak. Ya. Itu niat, boleh pakai bahasa yang lain. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Yang kuis semua. Pura nimannya maka tabirin Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar langsung baca surah Al-Fatihah. Dena lancar Al-Fatihah, alhamdulillah gesok. Ya moto sampai waladolin amin. Ambil surah-surah pendek mana kita hafal. Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama boleh. Kul huwallahu ahad rakaat kedua boleh, terserah. Setelah itu ruku, sujud, i'tidal sama salat-salat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu kita menyesal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini yang terakhir. Ada dosa, tapi ini yang paling bahaya kata Imam Al-Ghazali. Ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang mampu menghapusnya. Apa itu? Ketika pernah mencuri, curiannya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan taubatan nasuha. Nanti dihapus dengan apinya neraka. Pernah korupsi, korupsinya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan taubatan nasuha. Nanti akan dibakar melalui dengan apinya neraka. Nauzubillahi min zalik. Dan inilah penyakit kita ada sekarang. Semua terjadi karena banyak korupsi di mana-mana. Mudah-mudahan insyaallah wajib aman. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Mudah-mudahan apa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Masjid Sirajul Mukminin sudah bagus, sudah cantik, dingin hawanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Masjid Sirajul Mukminin semakin berkembang. Mudah-mudahan Sirajul Mukminin semakin bertambah jamaahnya. Mudah-mudahan Sirajul Mukminin semakin berkah kehidupannya jamaahnya insyaallah. Amin. Karena tidak ada keberkahan degaga pak degaga wedding yidi atau ngenari lebok na yelino odi di sapa degaga yana itu hanya keberkahan barakae. Apa keberkahan itu? Ketenangan. Namo mega waram parang tapi de nama tenna papinidinge mabela kisedi puliri masijie, maka tidak ada ketenangan, jauh daripada keberkahan. Keberkahan itu boleh banyak harta, boleh, tapi harta itu kita tolong untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu kita punya jabatan, tapi jabatan itu kita pakai untuk dakwah, jabatan itu kita pakai untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kita tingkatan, Allah memberikan kita hidayah, Allah bukakan kita pintu rahmat, dan insyaallah kita semua tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Apa iman itu? Adalah diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Tau matepe na puadi na sabalila na tokang nyati na jama na sabalan ruale. Na rekong kata matepe na sangalina tapi cerita bawang dipertanyakan imannya. Na rekong kata matepe na sangalina tapi dia na sempajang dipertanyakan imannya. Na rekong kata matepe na sangalina tapi dia na juma maka dipertanyakan imannya. Iman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Mudah-mudahan kokoh iman kita, kuat kita, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.